Jadi saya masih mahasiswa, lalu tugas untuk menjemput pembicara dan mendampinginya. Waktu itu yang saya jemput Bang Imaduddin Abdurrahim, kita biasa panggilnya Bang Imad. Nah, saya baca buku-bukunya Bang Imad, ada kuliah tauhid dan lain-lain. Tapi saya tidak pernah membayangkan kalau beliau itu insinyur listrik. Karena Bang Imad ini dikenal sebagai seorang dai. Nah, ketika saya jemput beliau, saya temani, lalu saya tanya, Bang Imad, gimana ceritanya Bang Imad ini jadi insinyur listrik? Lalu beliau cerita, jadi saya tinggal di Sumatera Utara, lalu masih duduk di bangku sekolah. Ada peresmian bendungan Asahan yang meresmikan itu Bung Hatta. Jadi dia cerita dengan warga di kampungnya itu jalan kaki beberapa jam sampai ke bendungan Asahan untuk melihat wajah Bung Hatta. Mereka pengen tahu nih wajah Bung Hatta seperti apa, karena ini kalau tidak salah ini sekitar tahun 53, 54 atau 55 peristiwanya. Nah, di sana beliau cerita Bung Hatta pidato. Dalam pidatonya Bung Hatta itu bilang bahwa Indonesia ke depan harus membangun lebih banyak lagi bendungan seperti ini, harus lebih banyak lagi membangun pembangkit listrik karena kebutuhan listrik yang masa depan yang amat tinggi. Dan Bung Hatta bilang Indonesia masa depan membutuhkan insinyur listrik. Dan kata Bang Imad, semua anak muda itu pulang ke kampung, jalan kampung sambil bercita-cita menjadi insinyur listrik. Kenapa? Karena itu kata Bung Hatta. Bung Hatta bilang Indonesia perlu insinyur listrik banyak, dan anak-anak muda pulang ke kampung pengen jadi insinyur listrik. Lalu beliau cerita akhirnya berangkat ke Jawa, ke Jakarta, ke Bandung, masuk ITB dengan jurusannya listrik karena kata-kata Bung Hatta saat peresmian bendungan Asahan. Apa yang menarik dari peristiwa ini? Buat saya yang luar biasa itu bukan soal Bang Imad masuk listriknya saja, tapi yang luar biasa itu ada kepercayaan tanpa syarat pada pemimpinnya. Percaya tanpa syarat. Begitu Bung Hatta mengatakan kita harus membangun lebih banyak bendungan, kita membutuhkan insinyur listrik, itu ditaati dan percaya 100%. Diikuti. Tidak ada orang yang membayangkan begini. Kira-kira apa Bung Hatta punya proyek ya terkait pembangunan bendungan? Apakah ada temannya, saudaranya yang punya proyek listrik? Tidak ada orang yang membayangkan seperti itu atas kalimat yang dikatakan oleh Bung Hatta. Itulah yang saya sering istilahkan kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Kenapa? Karena kompeten, berintegritas, terbukti. Jadi peristiwa Bang Imad yang saya ngobrol itu membuat saya membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan seorang pemimpin yang dipercaya karena integritasnya, karena kompetensinya, maka dia mendapatkan kepercayaan tanpa syarat. Itu pelajaran luar biasa yang saya tidak pernah lupa. Dari peristiwa itu saya masih kuliah, sampai sekarang saya selalu ingat dan sampai sekarang terus jadi inspirasi.